Halo kawan pajak, saya Nafi akan menemani kawan pajak selama beberapa menit ke depan dalam podcast KPP Pratama Curup, Ojak, Obrolan Pajak. Baik, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kepala KP2KP Kepahyang, Bapak Syafril Arifin. Boleh disapa dulu Pak, kawan pajak yang ada di rumah. Baiklah, halo kawan pajak, apa kabar nih? Perkenalkan, nama saya Syafril Arifin, Kepala KP2KP Kepahyang, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kepahyang. Baik, terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, gimana Mbak Nafi kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi viral nih Pak di masyarakat ya Pak. Ya. Yaitu tentang apa Pak? Ya, benar sekali Mbak Nafi. Jadi kali ini kita akan sama-sama membahas tentang yang cukup viral nih belakangan ini ya. Yaitu tentang pengenaan PPN atau pajak pertama nilai atas sembako, kebutuhan pokok, dan jasa pendidikan. Oh ya benar Pak. Dan tentunya kawan pajak ini sebagai masyarakat yang kritis harus mengetahui ya Pak, dan harus bisa memilah-milah informasi ya Pak. Harus bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta ya Pak. Iya, betul sekali Mbak Nafi. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang PPN atas sembako dan pendidikan nanti, kita bahas dulu nih tentang kenapa sih semuanya harus dipajakin gitu Pak. Kenapa harus ada pajak Pak? Iya. Nah, ini mungkin untuk pengetahuan kita semua ya, Mbak Nafi dan kawan pajak semuanya. Jadi sebelum kita bahas masalah PPN atas kebutuhan pokok dan jasa pendidikan, nah alangkah baiknya kita sama-sama membahas dulu nih tentang latar belakang kenapa sih perlunya pajak ya, yang ada di sekitar kita ini ya. Jadi kawan pajak dan Mbak Nafi, jadi memang negara kita sangat membutuhkan adanya pajak. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya ya, kenapa sih kok kita perlu sekali atau negara kita perlu sekali adanya pajak? Nah, sebagai contoh atau sebagai analogi, misalkan saya misalkan yang sederhana ya Mbak Nafi ya, itu di rumah kita atau di rumah tangga. Nah, tentunya di rumah atau di keluarga kita ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Contohnya misalkan membayar tagihan telepon tiap bulan, kemudian membayar tagihan air atau PAM, kemudian membayar tagihan kuota, nah misalkan, atau membayar biaya pendidikan dan sebagainya macam lainnya kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sini dengan adanya kebutuhan keluarga yang harus kita penuhi, otomatis kita akan berpikir kita harus ada pemasukan nih, ya kan? Dari mana kita bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga kita kalau tidak pemasukan? Nah, pemasukan kalau keluarga apa? Yaitu ayah atau ibu kita bekerja. Nah, itu sumber pemasukan untuk keluarga. Nah, kemudian itu tadi contoh analogi sederhana ya Mbak Nafi dan kawan pajak semua. Yang kedua, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang berkembang. Di mana negara berkembang ini salah satu pendapatan yang sangat diharapkan adalah bersumber dari pajak. Nah, maka dari itu pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting buat Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari struktur APBN ya, negara kita memang sebagian besar sumber pendapatan negara kita dari pajak. Jadi seperti itu Mbak Nafi dan kawan semua, kurang lebih gambaran kenapa sih kita perlu pajak di negara ini. Karena adanya kebutuhan dari negara yang perlu dipenuhi. Seperti itu Mbak Nafi. Baik Pak, jadi apabila kawan pajak ikut membayar pajak, artinya kawan pajak sudah ikut berkontribusi dalam pembangunan negara ya Pak? Ya, benar sekali Mbak Nafi. Karena dengan demikian, kita yang membayar pajak sudah berkontribusi untuk negara, di mana sekitar hampir 79% dari pendapatan negara ini bersumber dari pajak. Baik Pak, setelah kita membayar pajak pastinya kita perlu tahu dong Pak, kemana sih Pak larinya uang pajak kita itu? Jadi apa aja sih Pak manfaat yang ditimbulkan dari pajak Pak? Iya, jadi sekarang pertanyaan adalah kemana uang pajak itu digunakan, untuk siapa? Ya, setelah negara melalui DJP mengumpulkan pajak,
maka pajak yang terkumpul masuk ke rekening atau kas negara, maka akan digunakan negara untuk disalurkan kembali ke masyarakat, Mbak Nafi. Jadi penyaluran pajak yang berhasil dikumpulkan oleh negara akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk apa? Yang pertama contohnya dalam bentuk bantuan sosial atau bansos. Kemudian juga pendidikan. Kemudian infrastruktur dan kesehatan. Itu beberapa sektor yang menjadi penyaluran dana pajak atau pajak yang terkumpul ke negara. Seperti itu, Mbak Nafi. Baik Pak, jadi artinya manfaat pajak ini banyak sekali ya Pak, dan tentunya manfaat pajak ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat ya Pak. Jadi uang pajak yang kita bayarkan itu nantinya akan kembali lagi ke kita ya Pak. Iya, benar sekali Mbak Nafi. Dan manfaatnya itu ada di berbagai bidang tadi ya Pak. Betul. Ada sebagai bansos, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Betul. Kita bahas satu-satu ya Pak, baik. manfaatnya ya Pak. Di bidang bansos itu bentuk nyatanya seperti apa Pak? Iya, yang pertama kita bahas manfaat pajak yang disalurkan dalam bentuk atau dalam wujud bantuan sosial. Nah ini banyak sekali ya, ini mungkin saya bacakan ya, biar tidak salah datanya. Jadi untuk bansos atau bantuan pemerintah, subsidi dan dukungan UMKM banyak sekali nih. Contohnya adalah ada namanya program Keluarga Harapan. Nah, ini sudah disalurkan untuk 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. 10 juta KPM ini lumayan cukup banyak ya. Kemudian ada lagi yang namanya bantuan sosial untuk bantuan upah karyawan. Nah, ini sudah disalurkan kepada 12,4 juta karyawan. Terus yang lain, nah di sini bisa kita lihat datanya, ada kartu sembako sudah disalurkan ke 19,4 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Ada yang lain bantuan tunai peserta sembako non PKM, kemudian bantuan tunai untuk yang non Jabodetabek, kartu prapekerja, subsidi bunga UMKM dan sebagainya. Jadi banyak sekali subsidi, banyak sekali bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebagai wujud penyaluran pajak untuk masyarakat. Seperti itu, Mbak Nafi. Baik, Pak. Jadi tadi dalam bentuk bansos ya, Pak. Ya, sekarang betul. kita bahas yang di bidang pendidikan, Pak. Ya. Manfaat pajak di bidang pendidikan itu contoh nyatanya seperti apa, Pak? Nah, pendidikan ini cukup spesial ya, Mbak Nafi ya, dan kawan pajak semua. Karena seperti kita ketahui, alokasi APBN untuk pendidikan itu 20%. Nah, cukup banyak ya, 1/5 dari APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Nah, ini tentunya banyak kegiatan untuk menunjang pendidikan. Di antaranya adanya program Indonesia Pintar. Kemudian ada bantuan operasional sekolah. Kemudian ada pembangunan atau rehab bangunan-bangunan sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, itu semua sebagai wujud dari penyaluran pajak. Kurang lebih seperti itu untuk pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan, Pak. Ya. Bentuk nyatanya itu seperti apa manfaat pajak, Pak? Ya. Tadi kita sudah bahas manfaat pajak untuk bantuan sosial, kemudian yang kedua untuk pendidikan. Nah, sekarang untuk kesehatan. Nah, seperti kita ketahui, Mbak Nafi dan kawan pajak semua, saat ini kita masih dalam kondisi yang penuh ujian lah ya, kalau saya bilang ya. Karena kita hidup di era atau di masa pandemi COVID-19. Nah, di masa pandemi ini manfaat pajak melalui sektor kesehatan sangat-sangat banyak manfaatnya. Di antaranya untuk bantuan tenaga kesehatan, kemudian bantuan atau keringanan biaya untuk penderita atau yang terkena COVID. Nah, itu sangat-sangat besar sekali manfaatnya. Nah, ini ada contoh nyata, Mbak Nafi dan kalian semua. Jadi ini yang saya alami kemarin. Jadi tahun lalu saya dan keluarga diuji oleh Allah terkena COVID. Jadi satu keluarga betul Mbak Nafi. Jadi saya, istri dan 2 anak. Jadi semuanya diuji kena COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Itu kurang lebih kami dirawat kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Nah, itu sempat terpikirkan juga oleh kami. Wah, dirawat 14 hari, 4 orang,
Nah, ini berapa biaya yang harus dikeluarkan? Sedangkan kalau kita hitung-hitung ya, Mbak Nafi dan Kakak semua sudah bisa bayangkan tuh, satu hari kita dirawat paling tidak bisa keluar 1 juta satu orang. 4 orang 4 juta satu hari, tinggal dikali 14. Dan ternyata Mbak Nafi dan Kakak semua setelah melewati 14 hari dirawat, kemudian diperbolehkan pulang, ternyata alhamdulillah tidak ada 1 rupiah pun yang ditagihkan atau yang harus kami bayar. Nah, ini adalah salah satu bentuk konkret manfaat pajak di bidang kesehatan. Dan saya rasa banyak ya masyarakat yang sudah merasakan ini, Mbak Nafi. Betul, Pak. Iya. Jadi emang banyak sekali ya Pak manfaatnya, terutama di bidang kesehatan ya Pak. Betul. Kemudian Pak, di bidang infrastruktur itu bentuknya seperti apa Pak? Nah, di sektor infrastruktur ini tidak kalah pentingnya ya peran pajak ya. Nah, kalau kita mungkin sebelum pandemi ya, kita jalan-jalan kemana, nah itu kita lewat jalan, bahkan sekarang jalan tol ya. Nah, tol sudah terhubung di Pulau Jawa, sudah terhubung ya dari Jakarta sampai Surabaya. Nah, itu salah satu bentuk dari manfaat pajak. Jadi adanya pembangunan jalan, kemudian pembangunan pelabuhan ataupun infrastruktur lainnya itu dari pajak sumbernya. Baik Pak. Ya. Jadi emang banyak sekali ya Pak manfaat betul. pajak dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa kita ya Pak. Betul sekali Mbak Nafi. Dan pajak itu kan jenisnya ada banyak juga ya Pak. Iya. Ada PPN, PPNBM, PBB, PPH dan sebagainya Pak. Yang lagi viral di masyarakat ini ada Pak. Iya. Ada yaitu PPN atas sembako dan pendidikan Pak. Iya. Jadi bagaimana Pak pendapat Bapak atas isu tersebut? Iya. Nah, ini sekarang kita udah mulai masuk ke topik pembicaraan ya. Tadi pembukaannya. Jadi memang ini sebetulnya masih dalam bentuk draft ya, Mbak Nafi dan kawan pajak semua, masih dalam bentuk draft RUU atau rancangan undang-undang, salah satunya tentang PPN ini. Dan masih draft, bahkan sekarang mungkin baru dalam tahap pembahasan dengan DPR. Jadi belum sampai tahap final, keputusannya seperti apa. Nah, ini masih bentuk draft, kemudian masih dalam awal-awal proses pembahasan dengan DPR. Nah, mungkin informasi atau beritanya sudah tersebar, sudah ke publik. Ditambah lagi dengan pemberitaan yang banyak sekali ya, pemberitaan tentang PPN pengenaan atas sembako ini. Nah, jadi masyarakat yang menerima jadi banyak persepsi nih Mbak Nafi. Betul, Pak. Karena masih bentuk draft, kemudian tersebar di pemberitaan, segala pemberitaan, akhirnya masyarakat terkadang berbeda penafsirannya, persepsinya. Nah, maka dari itu lewat kesempatan yang baik ini coba kita cari satu informasi yang paling tidak memberikan gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi atau apa sih draftnya dan nantinya akan seperti apa. Iya, seperti betul itu sekali, Pak. Iya. Ya, jadi sepertinya kawan pajak ini perlu informasi yang lebih jelas nih Pak mengenai dasar pengenaan PPN atas sembako dan pendidikan tersebut. Iya. Ya, jadi tadi sudah kita bahas latar belakang. Nah, sekarang kita bahas kita masuk ke intinya nih. Ke intinya. Pengenaan PPN atas sembako atau kebutuhan pokok dan jasa pendidikan. Nah, ini yang cukup membuat heboh kita ya di masyarakat. Jadi sebelum kita bicara masalah PPN atas sembako ini, mungkin saya sedikit menyampaikan Mbak Nafi dan kawan pajak semua bahwa dalam proses atau tahap pengenaan pajak ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, paling tidak menjadi pertimbangan oleh pemerintah ya, yang nantinya rancangan undang-undang itu akan dibahas bersama dengan DPR. Jadi beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian pemerintah sebelum memutuskan atau mengambil langkah kebijakan tertentu terkait pajak. Nah, ini yang pertama adalah keadilan ya. Asas atau unsur keadilan. Jadi sebelum memutuskan peraturan terkait dengan perpajakan harus dipertimbangkan asas keadilan. Nah, bicara masalah asas keadilan terkait dengan sembako atau kebutuhan pokok ini, ya,
sebelum draft ini ada atau saat ini masih berlaku bahwa kebutuhan pokok atau sembako termasuk jasa pendidikan adalah tidak dikenai PPN. Iya, betul, Jadi bukan objek PPN. Jadi tidak kena PPN gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara PPN ini PPN adalah pajak atas konsumsi, Mbak Nafi dan kawan pajak semua. Apa yang maksud dengan pajak konsumsi? Artinya PPN ini dikenakan atas konsumsi yang kita lakukan, atas objek, atas barang, bukan atas siapa atau orang. Jadi tidak melihat siapa yang membeli, siapa yang mengkonsumsi, itu sama perlakuannya. Seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan nih. Semua bisa menikmati, ya. Sembako semua bisa menikmati. Pendidikan semua bisa menikmati. Siapa saja? Mereka yang mampu atau kaya, mereka yang kurang mampu atau penghasilannya di bawah, itu menikmati. Nah, ini kan rasanya nggak adil ya. Artinya semua orang, semua lapisan masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu, bisa menikmati barang atau jasa yang tidak dikenai PPN. Kan nggak adil. Artinya yang mampu yang tidak mampu kok dapat fasilitas tidak dikenai PPN. Nah, maka dari itu perlu ditinjau ulang, perlu ada perlakuan yang berbeda. Ya, karena memang unsur keadilan tadi. Artinya antara yang mampu dengan yang tidak mampu harusnya ada perbedaan. Nah, dari sini mungkin menjadi pertimbangan arahnya ke sana. Bisa jadi nanti ada perbedaan pengenaan PPN bagi yang mampu atau tidak mampu. Contohnya nih, Mbak Nafi, beras, kan ada beras premium, ada beras yang biasa. Iya, Pak. Nah, ini kan dulu kan sama-sama nggak kena PPN nih. Iya. Nah, kan nggak adil nih. Artinya sama-sama beras kok semuanya nggak kena PPN. Harusnya kan yang premium nih yang kena PPN. Seperti itu. Contoh lain lagi daging. Daging yang jadi steak atau wagyu atau apa dibanding dengan daging segar yang di pasar tradisional. Itu dulu sama-sama nggak kena PPN, Mbak Nafi. Nah, kan nggak adil. Artinya orang yang kaya bisa menikmati daging tanpa PPN, yang tidak kaya juga sama. Nah, ini harus ada perbedaan. Jadi harus ada perbedaan mana yang harus kena PPN, mana yang tidak, atau mana yang harus kena pajak yang lebih tinggi, mana yang tidak. Ini harus dibedakan. Nah, itu mungkin latar belakang adanya draft mengenai PPN atas sembako ini. Gitu. Jadi itu unsur keadilan. Nah, ini agak panjang, nggak apa-apa ya, Mbak Nafi ya? Nggak apa-apa, Ya. Pak. Yang kedua, gotong royong. Jadi asas gotong royong ini menjadi pertimbangan sebelum menetapkan peraturan terkait perpajakan. Artinya apa? Pancasila di negara kita menganut ada asas gotong royong ya, atau kebersamaan. Nah, di sini diharapkan dengan gotong royong kita sama-sama saling membantu, ya, sama-sama berpartisipasi aktif, ya, khususnya dalam membayar pajak ya. Untuk apa? Nanti dikembalikan lagi untuk kita semua. Itu namanya gotong royong. Jadi sama-sama kita berkontribusi aktif dalam pajak. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini memang pajak, tadi yang kita bahas bahwa negara ini banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi terkait dengan kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Perlu adanya pajak. Nah, dari pajak ini memang sangat penting peranannya untuk pada akhirnya nanti dikembalikan untuk masyarakat juga. Jadi itu beberapa pertimbangan ya, keadilan, gotong royong, dan pentingnya pajak. Iya, Pak, betul. Jadi intinya pengenaan PPN ini harus didasarkan atas asas gotong royong, keadilan, dan tentunya pengenaan PPN ini harus melihat dulu nih, Pak, jenis barangnya atau jasanya dan ability to pay-nya juga ya, Pak. Betul sekali, Mbak Nafi. Jadi memang mungkin kita tidak perlu khawatir yang berlebihan ya. Kita sama-sama menyerahkan ke pemerintah. Pemerintah juga pasti tidak akan membebankan rakyat atau masyarakat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Iya, betul. Unsur keadilan dikedepankan, gotong royong, dan pentingnya peranan pajak. Seperti itu, Mbak Nafi.
Iya Pak, baik, Ya. terima kasih ya Pak Ya. atas penjelasannya, sudah sangat jelas dan lengkap Ya. sekali ini Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Mbak Iya, Novi, amin ya. Pak. Mudah-mudahan informasi dari Pak Syafil ini bisa menjadi arahan gitu Pak bagi kawan pajak, sehingga kawan pajak ini bisa membedakan nih Pak mana yang berita beneran, yang fakta, dan mana yang Iya, kurang benar ya Pak. betul. Baik, kita udah ada di penghujung acara nih Pak. Ada yang mau disampaikan lagi Pak untuk kawan pajak yang ada di rumah? Ya, tidak terasa nih Mbak Novia dan kawan pajak semua, acara sudah di ujung acara kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan Mbak Novi dan kawan pajak semua terkait dengan PPN atas sembako, kebutuhan pokok dan jasa pendidikan ini masih dalam pembahasan ya, masih dalam bentuk draft dan sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Nah, saya yakin juga pemerintah tentunya dalam membuat rancangan undang-undang ini memperhatikan kemampuan masyarakat. Ya, tadi kembali ke unsur keadilan, gotong royong, dan manfaat pajak. Jadi mungkin kita sama-sama mengawal, kita sama-sama mengikuti proses pembahasan ini, dan mudah-mudahan saya sih yakin ya dengan pembahasan ini, insya Allah unsur keadilan, gotong royong, dan manfaat pajak itu tetap menjadi hal yang dikedepankan. Seperti itu Mbak Novi. Baik Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak telah menemani saya di podcast kali ini ya Pak. Ya, sama-sama Semoga Mbak Novi. bisa bermanfaat ya Pak. Mudah-mudahan. Ya Pak. Dan untuk kawan pajak jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share ke teman-teman. Serta nantikan podcast selanjutnya di Ojak Obrolan Pajak. Dadah!